Halo guys, kembali lagi channel programmer drag and drop. Kali ini kita lanjut ke kontainer dari Elementor. Kita akan gali lebih dalam lagi. Kita akan coba buat landing page, convert dari section ke Elementor yang menggunakan kontainer. Nah, di sini kita akan jelaskan tentunya lengkap tentang paddingnya seperti apa, margin ya, row-nya yang harusnya row jadi kontainer seperti apa. Nah, contoh konsepnya itu seperti ini teman-teman. Ini website sudah jadi sebetulnya, tapi dia masih menggunakan section. Menggunakan section, menggunakan row ya. Ini masih section, row, section ya. Nah, ini akan kita convert menjadi kontainer. Sebetulnya kalau kita convert langsung dari sini bisa convert gitu kan. Tapi teman-teman pengen kita mau akan sambil menjelaskan bagaimana membuat dari pure betul-betul kosong menjadi sebuah website yang menggunakan kontainer dari awal gitu. Jadi kita coba bikin satu halaman untuk landing page-nya dari kontainer yang fitur terbaru dari Elementor. Coba kita langsung. Pertama-tama seperti biasa teman-teman harus buat page baru. Ya. Saya kasih nama sampel aja biar nanti bisa kita hapus. Kita publish. Kemudian template-nya saya buat canvas. Kita update lagi. Kemudian klik edit with Elementor. Nah, untuk teman-teman yang mau mengaktifkan kontainer ini, teman-teman bisa masuk ke menu setting, kemudian di situ tinggal diaktifkan aja, atau teman-teman bisa lihat video yang nanti saya taruh di link deskripsinya. Nah, dari website ini kita bisa lihat bahwasanya pertama kita akan buat row besar yang dia adalah full screen, ya, full screen. Maka teman-teman cukup pakai di sini. Nah, ini satu seperti ini. Kemudian masuk di atas, box setnya kita ganti full width. Jadi dia full ya. Full width, kemudian backgroundnya kita kasih background kayak gini. Gambarnya kita cari gambar yang tadi, kursi ya. Oke, kita insert. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita masukkan heading. Di sini heading. Di bawah heading kita ada selain heading itu heading lagi, kemudian button ya. Heading, heading, button. Heading lagi, kemudian button. Sip. Nah, komponennya dari tiga ini. Kemudian kita masuk lagi di sini di kolomnya. Kita masuk ke layout, baru kita setting di sini. Ini kan udah full screen ya. Kita tinggal masuk ke item kayak gini. Kita bisa taruh dia di posisi tengah. Oke, sudah di tengah semua. Kemudian masuk di kontainer lagi, width-nya teman-teman bisa lebarkan sampai full misalnya kayak gini. Step. Sampai satu halaman full. Nah, kayak gini. Oke. Nah, setelah dia full ke bawah sampai segini, jangan lupa kita setting dulu backgroundnya. Backgroundnya ini kita setting positionnya center. Nah, kayak gini kan. Size-nya pun juga bisa kita auto jadi cover. Oke. Nah, kayak gini ya. Udah hampir sama. Kita setting jadi cover. Kemudian masuk ke sini, kita kembali ke layout, kita taruh posisi dia itu ada di tengah. Sip. Nah, sudah ada di tengah. Oke, tinggal kita copy aja ini. Kemudian kita cek di sini dia pakai apa? Oke, ukurannya sekian. Nah, kita masuk ke heading paling atas, kita ganti dulu judulnya. Warnanya pun kita jadikan putih ya. Putih seperti ini. Kemudian kita masuk lagi tipografinya kita ganti Bopin ya. Di sini 90 kan tadi ya. Tapi teman-teman bisa atur sebetulnya ini semaunya lah. Di sini 900. Oke, sudah jadi seperti ini. Bawahnya juga sama. Kita copy, kita coba cek. Di sini dia pakai apa? Oke, dia pakai dia ini default ya. Nanti kita cari aja. Oke, bisa pakai title, bisa non title ya. Bisa pakai teks biasa. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita size-nya kita besarkan. Oke. Nah, ini kita ganti warna kuning. Kuning. Sip. Kemudian ukurannya nih,
Kan ukuran kan ada di sini ya, small gitu ya. Kita buat ukurannya besar atau super. Lebih besar lagi seperti ini. Kita ambil besar aja. Oke. Halaman depan paling atas. Udah jadi ya. Kalau ini dia bisa di custom. Teman-teman bisa custom. Contohnya misalnya saya pengen gambar layoutnya ini bisa betul-betul sama gitu. Teman-teman kan kalau yang di section yang lama itu kan masuk ke style, kemudian posisinya cover button. Berarti kita samakan aja juga udah pasti sama dia. Masuk ke sini, ke ini ya. Masuk, kemudian cover di sini center kita kasih button top center. Oke, dah sama jadi. Oke ya. Nah, ini agak gelap nih, berarti dia ada tambahan overlay. Background overlay-nya teman-teman bisa pakai yang agak hitam kayak gini. Nih, kerasa nggak? Oh, sorry. Yang ini teman-teman bisa tambahkan background overlay. Oke, tambahkan background overlay, ambil warna hitam sini biar kelihatan. Set, kalau kurang kurang transparan teman-teman bisa seret ininya. Oke. Nah, sip. Ini agak ketebelan menurut saya turunkan jadi 700 saja. Nah, sip. Full container. Nah, ini kalau kita ganti ke versi mobile, nih kita langsung responsif ya. Hampir sama sebetulnya, tinggal klik aja di sini. Di ininya, ganti tipografinya kita kecilkan. Oke, kita taruh dia posisinya di middle. Nah, oke ya. Sama, bawahnya juga kan dia posisinya lebih kecil. Ini lebih kecil. Oke, nah dia udah langsung otomatis di tengah. Ini di full satu screen nih. Kalau ini misalnya screen teman-teman berlebihan, teman bisa tarik lagi dia. Biar dia satu screen pas. Oke. Jadi benar-benar satu screen, di atas ini nanti adalah menu ya. Oke. Kemudian, oke. Untuk yang kedua, ini kan ada dua kolom ya, kanan dan kiri. Nah, kalau kanan dan kiri begini, yang tidak satu rumpun seperti ini, kita tetap bisa menggunakan dua kontainer. Kayak gini ya. Ini bisa kita pakai dua kontainer. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung buat dua kolom. Nah, kayak gini. Dua kolom ya. Dua kontainer maksudnya. Yang satu teman-teman bisa isi gambar. Seperti ini. Kemudian gambar kita cari tadi gambarnya ini ya kan. Kemudian teman-teman bisa gunakan heading. Teman-teman bisa duplikat karena dia headingnya dua ya. Kita cek tadi ini pakai font apa. Teman-teman bisa pakai extension di sini biar gampang. Kayak LoRa. Oke. Kita copy di sini, pastekan. Ini kita ganti hitam. Oke, kita naikkan ke atas seperti biasa. Bisa ditukar balik kayak gini. Tipografinya kita pakai LoRa. Oke. Nanti teman-teman pasti ada pertanyaan, Bang, apa bedanya sama yang lama? Nah, kalau beda sama lama, teman-teman kalau butuh responsif, kan kayak gini. Ini kalau responsif, kan kayak gini ya. Nah, responsif ini teman-teman bisa atur dengan menggunakan eh, kontainer. Contohnya, saya mau ganti gambar atas di responsif menjadi gambarnya di bawah. Klik advance, teman bisa ordernya, teman bisa geser ke bawah. Nah, itu bedanya di situ. Enak sekali. Jadi untuk apa namanya desain dasarnya sih nggak banyak berubah, tapi banyak yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita di dalam sebuah development. Cepat jadinya. Kita nggak perlu bolak-balik kan. Kita ganti hitam. Tetap dipopin di sini ya. Ini masih Roboto. Kayak gini. Oke. Warnanya hitam. Sip. Oke ya. Nah, ketika kita masuk di sini, kita itu langsung bisa atur di gapnya itu kita bisa langsung atur nih atas bawahnya. Jadi langsung langsung enak gitu. Kita nggak perlu pakai raw, pakai apa namanya ini itu udah nggak. Tinggal kita tarik ke bawah sedikit karena dia posisi di bawah. Kemudian layout utamanya tadi kita kasih margin dulu atas bawah. Sorry, ini kita kasih height-nya dulu biar agak beda. Oke, segini ya. Baru kita taruh dia di tengah. Nah, kayak gini. Ini juga teman-teman bisa langsung atur. Nah, ini kan kecil, besar, langsung bisa diatur dari sini. Iya kan? Nah, ini kita buat default aja. Ini buat default. Defaultnya seberapa? Kita samakan. Oke, sip, segini ya. Nah,
Oke, setelah itu seperti biasa kita tambah ini kayak gini. Kita tambah, setelah kita tambah, kita masukkan teks di sebelah sini. Kita paste, tambah satu lagi itu namanya button, bawah sini. Oke, sekarang kita kasih spasi, kanan bawah, kiri bawah. Elemen, gapnya kita bisa atur dari sini. Udah, selesai. Langsung bisa diatur dari situ elemen gap, dari atas sampai bawah. Kemudian, nah ini sudah ya, tinggal teman-teman atur ininya. Kalau nggak mau warna begini, berarti backgroundnya, ini background color teman-teman hilangkan. Set. Oke, teksnya teman-teman hidupkan warnanya. Oke. Kemudian border tipenya teman-teman bikin solid, widthnya 1 aja. Warnanya teman-teman bisa ganti di warna biru misalnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kan ini ternyata Bang, ini terlalu besar, terlalu panjang atau besar ininya. Apa namanya? Spasinya. Teman-teman bisa atur penaruhannya juga di sini, kanan, kiri, tengah, bawah. Misalnya ini taruh di sebelah sini, yang sini taruh di sebelah kanan. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Keren kan? Jadi udah enak dan ini udah full kolomnya, nggak lebih-lebih lagi gitu. Oke, sebentar. Cukup ya. Oh, ternyata di dalamnya ada background. Kita tambahkan background. Backgroundnya ini. Oke, ada backgroundnya ya. Backgroundnya ini kita lebih besarkan lagi di kontainernya. Weight-nya kita besarkan. Sip. Nah, oke. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata kita butuh ini kayak gini. Satu, kemudian kita butuh ini lagi. 1, 2, 3. Ini kita teman-teman bisa pakai icon box gitu ya. Icon box atau kita coba cek di sini dia pakai apa? Harusnya sih pakai icon box. Ya kan? Oh, pakai image box dia. Pakai image box. Oke, kita akan tiru. Kita akan tiru dia pakai image box. Kemudian ini ada warna dan ininya. Kita ambil dulu warna backgroundnya. Biar warna backgroundnya sama. Kita copy. Oke ya. Kita bikin kontainer di sini. Kontainernya cukup berapa Bang? Teman-teman bisa bikin satu dulu. Save satu di sini. Seperti biasa kita kasih heading. Oke. Kemudian ini teman-teman bisa masuk. Sorry, ini teman-teman bisa masukkan background biar kelihatan backgroundnya. Gitu ya. Nah, backgroundnya udah kelihatan. Setelah itu teman-teman ambil kontainer satu lagi. Cukup teman-teman pakai satu aja. Oke, masuk sini. Kita tambahkan gambarnya. Ini dulu. Sip. Setelah itu, nah, nama-nama ini teman-teman tinggal copy aja dari sini ya. Copy. Habis itu kita paste style. Sip. Nah, udah. Jadi nih. Ini tinggal teman-teman duplikat aja. Duplikat. Kan dia ke bawah. Duplikat. 3 apa 4? 4. Duplikat. Oke. Biar beda baru kita ganti gambarnya. Satu, ganti lagi. Ya kan? Yang ini juga kita ganti lagi kayak gini. Nah, Bang ini kan ke bawah ya. Justru di sinilah yang perlu kita jelaskan. Oke, our service kita buat dulu. Service kita buat. Oke, sorry. Oke, warnanya kita ganti seperti ini. Kemudian ini ya. Kita minta dia agak sedikit ke bawah. Di paddingnya teman-teman bisa tambah sedikit kayak gini. Kita hapus semua deh. Tadi default. Oke. Nah, masuk ke kontainer. Nah, ini uniknya kontainer, enaknya itu. Seperti biasa, ketika kita sudah masuk kontainer, kita masuk ke item, ya kan? Apa yang kita harus lakukan? Kita jadikan dia ke kanan. Set. Enak kan? Ini harusnya ada background di sini. Backgroundnya warna apa tadi? Warna putih. Belum masuk backgroundnya. Kita kasih background dulu. Backgroundnya putih. Nah, oke. Dari background putih kita bisa lihat ternyata ada shadow-nya. Oke. Background putih. Setelah background putih, ini kan di layout ya. Jadi ada background. Nanti teman-teman bisa tambahkan pemisah.
masuknya di sini, kemudian kita klik ini, set kayak gini, atau pakai pixel itu bisa juga tuh, berapa pixel. Oke, nah, ini ada putihnya nih, ada background putihnya cuman nggak terlalu kelihatan. Baru kita masuk di paddingnya kita tambah padding dalam. Luar kotak kita kasih sedikit, nggak usah banyak-banyak, biar shadownya kelihatan. Baru ini kita custom paddingnya, kita custom segini cukup. Kita tambah, misalnya anggap 25. 25, buttonnya juga kita kasih 25 misalnya, kayak gini. Kanan kiri kita tambah juga. Kanan kiri anggap 10, ini 10. Set, dah, tinggal copy, paste style, paste style, paste style. Jadi, oke kan? Enak kan? Enak banget ini. Nah, kalau ini kurang besar, teman-teman bisa tambahkan main height-nya biar agak lebih besar. Kita taruh semuanya di middle. Dek. Nah, oke. Besarkan lagi sedikit. Save, kayak gini. Nah, mobile-nya gimana? Mobile-nya kan begini. Jadinya. Mobile, teman-teman seperti biasa. Ini bisa atur. Ini tadi belum diatur ya. Yang atas udah. Nah, kayak gini nih. Ini gambar ketemu dengan gambar. Kan kurang bagus. Gambar ketemu dengan gambar. Maka teman-teman masuk di sini. Kontainer. Teman-teman flip ordernya. Dia menjadi di bawah. Nah, ini bisa taruh di tengah. Ini bisa taruh di tengah. Ya kan? Atasnya teman-teman kasih padding. Biar dia agak sedikit ke bawah. Yang ini juga teman-teman bisa kasih di tengah kayak gini. Sorry. Ini tulisannya ya, bukan ininya ya. Bukan row-nya, berarti kita harus tulisannya yang kita taruh di tengah. Mana position, tak kayak gini. Atau kalau mau seperti ini tetap, berarti tinggal ditambah paddingnya. Kasih kotaknya biar semuanya ikut. Ini nggak usah repot-repot, kita tinggal satu kali klik tengah. Beres. Nah, gambarnya jadi di bawah. Ini pun sama juga seperti itu, taruh di tengah. Ini udah jadi, atas bawah juga udah jadi. Kita coba cek mobile. Versi sini seperti ini. Ini gapnya bisa diatur kalau dari sini. Nah, bisa dipasin banget begini. Atau teman-teman mau cek mobile-nya, tinggal seperti biasa cek di mobile. Kayak gini. Nah, ini kan numpuk. Teman bisa turunkan dia ke bawah. Dah, langsung jadi. Oke, beres. Setelah itu kita lihat lagi contohnya. Kemudian tambah seperti ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini berarti kita cukup bikin dua ya. Kita langsung bikin. Kalau ini kan teman-teman udah pasti bisa. Sama cara bikinnya. Kita langsung bikin yang bawah ini. Caranya gimana bikin yang bawah? Kita bikin ini dua aja. Cukup. Yang pertama teman-teman kasih judul-judul kemudian button. Nah, judul button. Setelah itu baru ini kita pakai icon 4 gitu ya. Nah, coba kita bikin sekarang. 1 2 3 4. Berarti butuh 22. Misalnya kita butuh 22 nih, berarti tambah satu lagi, tinggal diduplikat aja kalau mau, tinggal diduplikat gitu. Bisa aja. Oke. Kita masukkan judulnya, kita copy dari sini aja. Copy. Paste. Paste lagi. 2, ya kan? Buttonnya kita copy aja, nanti tinggal ganti warna. Paste. Oke. Ini teman-teman tinggal lebarkan seperti biasa tadi ya. Nah, ini udah di tengah ya. Ini teman-teman bisa geser seperti biasa. Jadi yang sebelah kanan dia akan mengikuti dimensinya. Kan gini hasilnya. Dimensinya akan ngikutin kayak gini. Nah, taruh di tengah. Ini biasa kita naikkan ke atas. Misalnya kayak gini kan dulu kita naikin kan. Nah, bisa lagi kalau mau dinaikin tinggal begini aja. Turunin ke bawah. Tuh, ini naikin ke atas, tuh ke bawah. Yang di sini barulah kita pakai yang namanya icon box. Nah, icon box ini kita masukkan di sini. Kita duplikat. Oke, masuk sebelah sini. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Oke, jadi seperti biasa gapnya kita bisa atur.
ya, gap antara kanan, kiri, atas, bawah. Ya kita atur. Kalau ini individunya kita bisa juga geser ikonnya sebelah kanan kan, kayak gini bisa, atau ikon sebelah atas atau sebelah kiri kayak gini ya, bisa semuanya. Teman-teman bisa atur. Baru responsifnya ini tinggal teman-teman copy kanan dan kirinya, ini copy aja, paste. Jadi hampir sama sebetulnya, paste style. Jadi ya kan kayak gini bentuknya tuh. Kalau di Elementor yang lama dia pakai apa, kita coba cek ya. Pakai image atau pakai apa ini, sebentar kita cek. Elementor yang lama, oh nggak ada dia, berarti ini tambahan sendiri, nggak muncul karena dia kan template impor ya, hasil impor template. Jadi kalau menggunakan, terserah teman-teman masih mau menggunakan yang lama atau menggunakan yang baru. Kalau saya sudah mulai menggunakan Elementor kontainer yang baru. Karena apa? Karena Elementor kontainer untuk ngeflip, pindah, kemudian mengatur dimensi kanan kiri lebih mudah daripada yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Ini simple aja. Nah, cara-caranya seperti itu. Teman-teman bisa rapikan lagi. Kalau mau teman-teman tambahin header, tinggal teman-teman ambil aja header yang sudah ada di Elementor Pro. Header, nah ini banyak sekali. Teman-teman bisa insert salah satu, misalnya ini. Oke, kayak gini. Nah, ini logo set bisa diganti. Kalau mau dibikin transparan, ini kan putih aja. Transparan. Teman-teman bisa naikkan di sini ya, marginnya, min, naik ke atas. Atau ditukar bawahnya bisa juga. Nah, misalnya kayak gini. Jadi lebih elegan. Keren kan? Nah, ini untuk membuat sebuah website yang menggunakan kontainer. Memang sekarang kontainer tutorialnya belum terlalu banyak, tapi harus segera teman-teman mulai karena jangka panjangnya kan pasti akan menggunakan kontainer. Nah, ya. Baik, terima kasih banyak. Salam drag and drop, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.